Seorang pemuda bernama Rangga adalah pemuda yang sebatang kara yatim piatu. Bahkan kehidupannya di desa itu dibilang sangat susah. Dan untuk mencari makan, ia pun harus terpaksa bekerja serabutan yang gajinya hanya cukup untuk 2 hari makan, selebihnya kosong. Suatu ketika ia berjalan ke dalam hutan dengan tujuan untuk mencari kayu bakar. Tapi setelah di tengah hutan, betapa terkejutnya ia melihat sesuatu yang tidak mungkin ada di dalam hutan, tepatnya di bawah pohon besar. Ia melihat sebuah peti tua berukiran aksara kuno. Awalnya Rangga tidak ingin membuka peti itu, karena ia pikir itu bukan miliknya, mungkin punya seseorang yang tidak sengaja tertinggal di tempat itu. Tapi rasa penasaran Rangga mengalahkan semuanya. Hingga akhirnya ia pun memberanikan diri untuk mendekati peti itu dan membuka serta melihat isinya. Setelah melihat isinya, betapa terkejutnya ia, tumpukan uang, tumpukan emas berada di dalam peti itu. Rangga pun ketakutan, terkejut, syok berat. Apa yang harus ia lakukan? Hingga akhirnya bisikan dalam hatinya mengalahkan semuanya. Ia pun langsung mengambil uang dan emas untuk dibawa pulang. Di dalam hatinya ia berpikir, dengan uang dan emas itu ia akan merubah hidupnya yang awalnya miskin menjadi orang kaya. Setelah sampai di desa, tepat di tempat tinggalnya, ia pun mulai merencanakan semuanya dengan uang dan emas itu. Ia pun mulai memperbaiki rumah, membeli pakaian-pakaian yang layak. Dan tentu saja hal itu membuat seluruh warga desa atau tetangganya merasa curiga. Apa yang dilakukan Rangga? Apa yang dia kerjakan sehingga ia bisa mempunyai uang sebanyak itu? Awalnya tidak terjadi apa-apa hingga suatu malam. Tepat 7 hari setelah Rangga mengambil uang dari peti itu, teror mulai datang setiap malam oleh makhluk tak kasat mata yang menagih barang yang telah diambil Rangga. Makhluk itu tidak menagih uang atau emas yang diambil Rangga, tapi meminta nyawa Rangga. Akankah Rangga bisa melewati itu semua, ataukah ia terpaksa menjadi tumbal oleh makhluk itu? Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, kita langsung simak videonya. Nama laki-laki itu Rangga Pradana. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya kecoklatan karena sering bekerja di bawah terik matahari, dan wajahnya selalu terlihat lelah, seolah hidup tidak pernah benar-benar memberinya waktu untuk bernapas. Rangga tinggal di sebuah kampung kecil yang dikelilingi kebun karet dan hutan lebat. Rumahnya sederhana, berdinding papan yang mulai kusam. Atap sengnya sering berisik saat malam karena angin. Di dalam rumah itu hanya ada satu ranjang tua, sebuah meja kecil, dan dapur seadanya. Sejak kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu, Rangga hidup sendirian. Tidak ada yang benar-benar peduli, tidak ada yang menunggu di rumah. Hari-harinya diisi dengan kerja serabutan. Kadang membantu di kebun orang, kadang mengangkat barang di pasar. Upahnya kecil, cukup untuk makan sehari 2 hari, lalu kembali kosong. Sore itu, langit tak mendung. Awan menggantung rendah, membuat suasana kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Rangga duduk di depan rumahnya, memandang jalan tanah yang mulai sepi. Perutnya kosong sejak pagi. Kalau begini terus, gumamnya pelan, bisa mati pelan-pelan. Ia bangkit, mengambil parang yang tergantung di dinding, lalu berjalan menuju hutan di belakang kampung. Biasanya orang-orang menghindari tempat itu. Banyak cerita yang beredar. Katanya, ada yang pernah hilang di dalam sana. Ada juga yang bilang sering terdengar suara aneh saat malam. Namun bagi Rangga, ketakutan tidak lebih besar dari rasa lapar. Cuma cari kayu, bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan.
Langkahnya masuk ke jalur setapak yang mulai ditelan semak. Semakin dalam ia berjalan, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Suara burung hampir tidak terdengar. Bahkan angin pun seperti enggan berhembus. Daun-daun kering berderak di bawah kakinya. Rangga mulai merasa ada yang aneh. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan tinggi yang berdiri diam seperti memperhatikan. Perasaan saja, gumamnya, lalu melanjutkan langkah. Beberapa menit kemudian, ia menemukan ranting-ranting kering yang cukup untuk dibawa pulang. Ia mulai mengumpulkannya, memotong beberapa dahan kecil. Namun saat hendak mengikat kayu-kayu itu, matanya menangkap sesuatu di antara akar pohon besar di depannya. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Rangga menyipitkan mata, mendekat perlahan. Di bawah pohon tua itu, setengah tertimbun tanah, ada sebuah peti. Peti kayu berwarna hitam kusam, permukaannya kasar, seperti sudah sangat lama terkubur. Tanah di sekitarnya tampak lembab, lebih gelap dibanding bagian lain. Rangga berdiri kaku. "Siapa yang taruh beginian di sini?" bisiknya. Ia melangkah lebih dekat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, entah karena penasaran atau karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di permukaan peti itu ada ukiran, garis-garis melingkar, simbol yang aneh dan asing. Bukan huruf, bukan gambar yang pernah ia lihat. Tangannya terangkat, lalu berhenti di udara. Ada perasaan ganjil. Seperti ada yang sedang memperhatikan. Rangga menoleh ke sekeliling. Hutan itu tetap sunyi. Tapi entah kenapa udara terasa lebih dingin. Ia menelan ludah. "Cuma Patty," katanya pelan, berusaha menenangkan diri. Namun saat tangannya akhirnya menyentuh permukaan peti itu, tubuhnya merinding. Dingin, bukan dingin biasa. Dingin yang terasa sampai ke dalam tulang. Rangga langsung menarik tangannya. Kenapa dingin begini? Ia ragu sejenak. Tapi matanya tidak bisa lepas dari peti itu. Ada dorongan aneh dari dalam dirinya, seolah peti itu memanggil. "Buka!" Suara itu muncul begitu saja di kepalanya. Rangga terdiam, ia menoleh lagi ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. "Perasaan saja," ucapnya, tapi suaranya bergetar. Namun dorongan itu semakin kuat. Tangannya bergerak lagi, kali ini tanpa ragu. Ia membersihkan tanah yang menutup sebagian tutup peti, lalu mencoba mengangkatnya. Anehnya, tidak terkunci. Dengan sekali dorong, tutup peti itu terbuka. Dan saat itulah, napas Rangga langsung tercekat. Di dalamnya, penuh dengan uang. Tumpukan uang berbagai jenis. Ada yang masih terlihat baru, ada yang sudah tua. Di sela-selanya terlihat beberapa keping emas kecil yang berkilau samar di bawah cahaya redup hutan. Mata Rangga membelalak. Ini beneran?" Tangannya gemetar saat menyentuh salah satu lembar uang. Ia meremasnya pelan, memastikan itu nyata. Dan itu nyata. Jantungnya berdetak sangat kencang. Pikirannya langsung dipenuhi berbagai hal. Rumah yang lebih baik, makanan yang cukup, hidup yang tidak lagi menyiksa. "Ini rezeki," bisiknya lirih. Namun di sudut hatinya ada suara kecil yang mencoba memperingatkan. "Ini tidak wajar, ini bukan milikmu." Rangga menelan ludah, matanya masih terpaku pada isi peti itu. "Henning." Lalu tiba-tiba angin berhembus. Daun-daun di atas bergerak pelan menimbulkan suara gesekan yang aneh, seperti bisikan yang tidak jelas. Rangga merinding. Ia menutup peti itu cepat-cepat lalu mundur satu langkah. "Tidak, ini tidak benar," gumamnya. Namun langkahnya berhenti. Ia menoleh lagi ke peti itu. Pikirannya kebah, kalau bukan ini diambil, siapa yang akan ambil? Kalau ini memang rezeki, kenapa harus ditolak? Perlahan, Rangga kembali mendekat. Kali ini tanpa ragu, ia membuka lagi peti itu, lalu mengambil beberapa ikat uang. Tidak semuanya, hanya sebagian. Tangannya masih gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan. Setelah itu, ia menutup kembali peti tersebut, menimbunnya sedikit dengan tanah seperti semula. Rangga berdiri memandangi tempat itu beberapa detik, lalu berbalik dan pergi. Perjalanan pulang terasa berbeda. Langkahnya lebih cepat, napasnya lebih berat. Seolah ada sesuatu yang ikut mengikutinya dari belakang. Beberapa kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu tidak hilang. Sesampainya di rumah, Rangga langsung menutup pintu. Ia duduk di lantai, membuka ikatan uang itu satu persatu. Tangannya bergetar. Wajahnya perlahan berubah, dari lelah menjadi penuh harap.
Mulai hari ini, hidup berubah, ucapnya pelan. Dan benar saja, dalam beberapa hari hidup Rangga berubah drastis. Ia membeli motor bekas, memperbaiki rumahnya, bahkan mulai mengenakan pakaian yang lebih layak. Orang-orang di kampung mulai memperhatikannya. "Rangga, kerja apa sekarang?" tanya salah satu tangga. Rangga hanya tersenyum tipis. Ada saja, tatapan mereka berubah. Ada yang iri, ada yang curiga, tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Namun, perubahan itu tidak datang sendirian. Malam pertama setelah uang itu dibawa pulang, Rangga sedang duduk di dalam rumah menghitung sisa uang yang ia simpan. Lampu redup menggantung di langit-langit berayun pelan karena angin. Di luar, sunyi. Terlalu sunyi. Lalu tok 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 suara itu terdengar, pelan tapi jelas. Rangga terdiam, tangannya berhenti bergerak. Ia menoleh ke arah pintu. Tok tok lagi, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Siapa?" tanyanya, suaranya pelan, tidak ada jawaban. Rangga berdiri perlahan, melangkah mendekati pintu. Tangannya menyentuh gagang pintu, terasa dingin. Dengan ragu, ia membukanya. Pintu terbuka perlahan. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong, gelap dan sepi. Namun ada sesuatu yang langsung membuat tubuh Rangga membeku. Dari luar, masuk bau tanah basah, pekat, seolah baru saja digali dari dalam kubur. Rangga menelan ludah, napasnya mulai tak teratur. Perlahan ia menunduk. Di depan pintu rumahnya, tanahnya basah, dan ada bekas seperti jejak kaki. Masuk ke arah dalam rumah. Malam berikutnya datang lebih cepat dari yang Rangga harapkan. Sejak melihat jejak tanah basah yang mengarah masuk ke dalam rumahnya, perasaan tidak tenang terus menggelayut di dada. Ia bahkan tidak berani memastikan kemana jejak itu berakhir. Rangga hanya menyapu lantai dengan terburu-buru, lalu menutup pintu rapat-rapat, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kebetulan. Namun saat matahari tenggelam dan langit mulai gelap, suasana rumahnya berubah terasa lebih dingin. Angin malam yang biasanya hanya berhembus pelan, kini terdengar seperti menyusup lewat celah-celah dinding papan yang kusam. Rangga duduk di sudut ruangan, menatap pintu dengan gelisah. Lampu kecil di atas kepalanya bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Tidak ada apa-apa, gumamnya pelan, berusaha menenangkan diri. Tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Dan benar saja, tok, tok, tok. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih keras, lebih jelas, seolah yang mengetuk berdiri tepat di depan pintu. Tubuh Rangga langsung menegang, nafasnya tertahan. Ia tidak bergerak, hanya menatap pintu itu dengan mata terbuka lebar. Tok, 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 ketukan itu terdengar lagi, tidak terburu-buru. Justru pelan, tapi seperti penuh kesabaran yang menekan. Seperti tahu Rangga ada di dalam. Rangga menelan ludah, tangannya dingin, tapi perlahan ia berdiri. Kakinya terasa berat saat melangkah mendekati pintu. "Siapa?" Suaranya serak, tidak ada jawaban, hanya keheningan. Dan bau itu mulai terasa lagi, bau tanah basah, semakin kuat. Dengan ragu, Rangga membuka pintu. Pelan, sangat pelan. Pintu itu terbuka, kosong, tidak ada siapa-siapa. Halaman tampak sunyi. Pohon mangga di samping rumah berdiri diam, daunnya tidak bergerak sedikit pun. Rangga menghembuskan napas panjang mencoba menenangkan diri, cuma perasaan, ia hendak menutup pintu. Namun saat itulah, matanya menangkap sesuatu. Di bawah pohon mangga itu ada sosok berdiri, tinggi, kurus, diam, tidak bergerak sama sekali. Rangga membeku, matanya terpaku pada sosok itu. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi anehnya, wajahnya tidak terlihat jelas, seperti tertutup bayangan gelap yang lebih pekat dari malam itu sendiri. Angin tiba-tiba berhembus pelan. Daun pohon mangga bergerak, tapi sosok itu tetap diam. Rangga mencoba berkedip, dan dalam sekejap sosok itu hilang. Begitu saja, seolah tidak pernah ada. Rangga mundur satu langkah, nafasnya memburu. Tangannya langsung menutup pintu dengan cepat lalu menguncinya. Jantungnya berdegup sangat keras. "Mimpi? Ini cuma mimpi," bisiknya walau ia tahu dia tidak sedang tidur. Malam itu Rangga tidak tidur. Ia duduk bersandar di dinding, menatap pintu, menunggu sesuatu yang tidak ingin ia temui. Dan benar saja, ketukan itu kembali. Kadang di pintu, tok tok tok, kadang di jendela, kadang terdengar dari atap. Seperti ada yang berjalan pelan di atas rumahnya.
Setiap kali suara itu muncul, bau tanah basah selalu mengikuti. Pekat, menyengat, seolah ada tanah kuburan yang baru digali di sekelilingnya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Rangga mulai jarang keluar rumah saat malam. Wajahnya terlihat lebih pucat. Lingkar matanya menghitam karena tidak pernah benar-benar tidur. Beberapa warga mulai memperhatikan. "Rangga, kau sakit?" tanya seorang ibu saat berpapasan di jalan. Rangga hanya menggeleng pelan. "Tidak, cuma kurang istirahat." Namun sebenarnya yang ia rasakan bukan sekadar lelah. Ada ketakutan yang terus tumbuh di dalam dirinya. Dan yang lebih aneh, setiap kali ia menghitung uang dari peti itu, bau tanah basah selalu muncul walau pintu dan jendela tertutup rapat. Seolah uang itu membawa sesuatu. Akhirnya Rangga memberanikan diri bertanya kepada orang-orang tua di kampung. Ia mendatangi beberapa rumah, mencoba mencari jawaban. "Pernah dengar tentang peti di hutan?" tanya Rangga pada seorang bapak tua. Bapak itu terdiam sejenak. Wajahnya berubah, tapi ia hanya menggeleng. "Tidak tahu apa-apa. Jangan tanya yang aneh-aneh." Di rumah lain jawaban yang sama. Diam, menghindar, seolah semua orang tahu, tapi tidak ada yang berani membicarakannya. Sampai akhirnya seseorang menyebut satu nama. "Kau coba tanya ke Karsa Wijaya," kata seorang pria parubaya dengan suara pelan. "Dia tinggal di ujung desa. Kalau ada yang tahu, mungkin dia." Rangga tidak menunggu lama. Sore itu juga, ia berjalan menuju ujung desa. Rumah Karsa Wijaya terletak agak terpisah, dikelilingi pohon-pohon tua yang membuat suasana di sekitarnya terasa lebih sunyi. Rumah itu kecil, sederhana, tapi terlihat terawat. Saat Rangga mendekat, seorang kakek tua sudah duduk di depan rumah, seolah sudah menunggu. Rambutnya putih seluruhnya. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam, terlalu tajam untuk ukuran orang seusianya. Rangga berhenti beberapa langkah di depan. "Kakek, nama Karsa Wijaya?" Kakek itu tidak langsung menjawab, ia hanya menatap Rangga lama, sangat lama, sampai membuat Rangga merasa tidak nyaman. "Ada apa datang ke sini?" tanya kakek itu akhirnya. Rangga ragu sejenak, lalu berkata, "Saya ingin bertanya sesuatu." Kakek itu masih menatapnya, lalu perlahan berdiri. "Kau tidak perlu bertanya," katanya pelan. "Aku sudah tahu." Rangga terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Kakek itu melangkah mendekat, matanya tidak lepas dari wajah Rangga. "Kau ambil sesuatu dari hutan itu ya?" Suasana langsung terasa berat. Rangga tidak bisa menjawab, namun diamnya sudah cukup. Kakek itu menghela napas panjang. Sudah banyak yang mencoba, tapi tidak ada yang berakhir baik. Rangga mulai panik. "Apa maksudnya, Kek? Peti itu apa sebenarnya?" Kakek itu menatap ke arah hutan yang terlihat dari kejauhan. "Itu bukan rezeki," katanya pelan. "Itu pesugihan." Rangga merasa tubuhnya dingin. "Pesugihan?" "Ya, kekayaan yang datang bukan dari usaha, tapi dari perjanjian." Rangga mundur satu langkah. "Perjanjian dengan siapa?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rangga dalam-dalam. "Dengan yang tidak terlihat," ucapnya akhirnya. Angin berhembus pelan di antara mereka. Rangga merasa tenggorokannya kering. "Kalau memang itu pesugihan, apa yang harus dibayar?" Tanyanya dengan suara hampir tidak terdengar. Kakek itu terdiam cukup lama, lalu mendekat, sangat dekat, dan berbisik, "Nyawa bukan selalu punyamu." Rangga langsung mundur, nafasnya memburu. Apa maksudnya itu? Tapi kakek itu tidak menjawab lagi. Ia hanya kembali duduk, memalingkan wajah seolah pembicaraan sudah selesai. Rangga berdiri di sana, kebingungan, ketakutan, dan dipenuhi pertanyaan yang tidak terjawab. Akhirnya ia pergi. Langkahnya terasa lebih berat saat pulang. Pikiran tentang peti itu, tentang suara ketukan, tentang sosok di bawah pohon, semua berputar di kepalanya. Malam itu, langit lebih gelap dari biasanya. Tidak ada bintang, tidak ada suara serangga, hanya keheningan yang menekan. Rangga masuk ke dalam rumah menutup pintu, lalu duduk di lantai. Tangannya gemetar, nafasnya tidak teratur. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu bisa dihentikan, bahwa semua ini hanya kebetulan, namun jauh di dalam hatinya. Ia tahu semuanya sudah terlanjur. Dan seperti biasa, tok tok tok, suara itu datang lagi. Rangga menutup mata, berusaha mengabaikan, tapi kali ini berbeda. Selain ketukan, ada suara lain.
Pelan, serak, seperti suara dari tenggorokan yang dari balik pintu. Balikin! Rangga langsung membuka mata, tubuhnya kaku. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Balikin! Sejak malam, ketika suara itu berbisik meminta sesuatu dikembalikan, hidup Rangga berubah menjadi penuh ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang. Wajahnya semakin pucat, matanya selalu terlihat gelisah, dan setiap gerakan kecil di rumahnya terasa seperti ancaman. Namun yang paling aneh, Rangga tidak bisa berhenti menggunakan uang dari peti itu. Setiap kali ia mencoba mengabaikannya, selalu ada dorongan kuat yang muncul dari dalam dirinya. Dorongan yang tidak masuk akal, tapi terasa nyata. Seolah ada yang membisikkan, pelan tapi terus-menerus. Ambil lagi. Suara itu tidak pernah benar-benar terdengar di telinga, tapi jelas terasa di dalam kepala. Awalnya Rangga mencoba bertahan. Ia menyimpan uang itu tanpa menyentuhnya selama beberapa hari. Tapi rasa gelisah justru semakin menjadi-jadi. Dadanya terasa sesak, pikirannya kacau, dan setiap malam suara ketukan itu semakin keras. Sampai akhirnya, tanpa sadar, Rangga kembali berjalan ke arah hutan. Langkahnya cepat, nafasnya berat, seolah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang bukan kehendaknya sendiri. Dan seperti yang ia duga, peti itu masih ada. Di tempat yang sama, setengah tertimbun tanah. Diam, menunggu. Rangga berdiri di depannya dengan napas terengah. Aku cuma ambil sedikit. Gumamnya pelan, seperti sedang meyakinkan sesuatu. Tangannya bergerak membuka peti itu. Isinya tetap penuh. Tidak berkurang sedikit pun, meskipun Rangga sudah beberapa kali mengambil dari dalamnya. Perasaan aneh menjalar di tubuhnya. Tapi kali ini, rasa takut itu kalah oleh sesuatu yang lebih kuat. Keinginan, Rangga mengambil lagi uang itu, lebih banyak dari sebelumnya. Dan sejak saat itu, semuanya menjadi semakin buruk. Malam demi malam, suara ketukan itu tidak pernah berhenti. Bahkan semakin sering. Kadang tidak hanya di pintu, tapi juga di jendela, di dinding, bahkan dari bawah lantai. Dan bau tanah basah semakin menyengat. Seolah rumah itu perlahan berubah menjadi bagian dari sesuatu yang lain. Suatu malam, Rangga memutuskan untuk tidak membuka pintu lagi, apapun yang terjadi. Ia duduk di sudut ruangan, lampu dimatikan, tubuhnya bersandar pada dinding. Nafasnya ditahan, mencoba berpura-pura tidur. Ketukan itu datang, tok, tok, tok. Rangga memejamkan mata rapat-rapat. Ia tidak bergerak. Tok! Suara itu terdengar lagi. Lebih keras, lebih mendesak. Namun Rangga tetap diam. Tubuhnya kaku, seperti orang yang pura-pura tidak ada di dalam rumahnya sendiri. Lalu, ketukan itu berubah. Duk, duk. Bukan lagi seperti mengetuk, tapi seperti memukul. Keras, berulang. Seolah sesuatu di luar mulai kehilangan kesabaran. Rangga mulai gemetar. Tangannya mencengkeram lantai. Duk, duk, duk. Suara itu semakin keras. Dinding rumahnya bergetar pelan. Lampu yang mati itu tiba-tiba bergoyang, mengeluarkan suara berdecit yang pelan. Pergi, bisik Rangga, hampir tidak terdengar. Pergi, namun sesuatu di luar tidak pergi. Justru semakin dekat, duk duk duk, lalu tiba-tiba, brak! Pintu rumah itu terbuka dengan keras. Kayunya membentur dinding dengan suara yang memekakan. Rangga langsung membuka mata, nafasnya tercekat. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Di ambang pintu ada sosok berdiri. Tubuhnya tinggi, kurus, dan seluruhnya tertutup tanah basah. Tanah itu menempel di kulitnya, seperti baru saja keluar dari dalam kubur. Air lumpur menetes perlahan dari ujung tangannya. Wajahnya tidak terlihat jelas, gelap, tapi matanya menyala merah. Menyala dalam kegelapan, menatap lurus ke arah Rangga. Udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi sangat dingin. Rangga ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya seperti terkunci, tidak bisa bergerak. Sosok itu melangkah masuk, pelan, berat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas lumpur di lantai. Bau tanah basah langsung memenuhi seluruh ruangan, jauh lebih pekat dari sebelumnya. Langkah, semakin dekat. Rangga bisa mendengar suara air yang menetes dari tubuh sosok itu ke lantai. Tok, tok, tok. Sosok itu berhenti tepat di depan Rangga. Jaraknya hanya beberapa langkah. Rangga bisa merasakan dingin yang keluar dari tubuhnya, bukan dingin biasa. Dingin yang terasa mati. Lalu, suara itu muncul. Bukan dari mulut sosok itu, bukan dari luar, tapi langsung di dalam kepala Rangga. Utangmu belum lunas.
Suara itu berat, dalam, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Rangga menutup telinganya, tapi tidak ada gunanya. Suara itu tetap ada. Utangmu belum lunas. Air mata mulai mengalir dari mata Rangga. Tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak tahu, bisiknya panik. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap, lalu perlahan, tubuhnya mulai memudar. Seperti asap yang tertiup angin, dan dalam beberapa detik, sosok itu hilang. Begitu saja. Meninggalkan lantai yang penuh bekas lumpur dan bau tanah yang masih pekat. Rangga langsung terjatuh ke lantai. Nafasnya terengah-engah. Tubuhnya lemas seperti kehilangan tenaga. Ia tidak tahu berapa lama ia berada di posisi itu. Yang jelas, malam itu terasa sangat panjang. Keesokan paginya suasana kampung mendadak ramai. Orang-orang berkumpul di salah satu rumah. Suara bisik-bisik terdengar di mana-mana. Rangga keluar dari rumah dengan langkah pelan. Wajahnya masih pucat, matanya sembab. "Ada apa?" tanyanya pada seorang pria yang lewat. Pria itu menatap Rangga sebentar, lalu berkata pelan, "Bu Saminah meninggal tadi pagi." Rangga langsung terdiam. Bu Saminah, seorang ibu tua yang tinggal sendirian. Dulu saat Rangga masih kesulitan, wanita itu sering memberinya makan tanpa diminta. Langkah Rangga terasa berat saat mendekati rumah itu. Orang-orang berdiri di luar, wajah mereka tegang. Saat Rangga masuk, suasana di dalam terasa dingin. Tubuh Bu Samina sudah terbujur kaku di atas tikar. Wajahnya pucat, matanya terpejam. Tidak ada luka, tidak ada tanda apapun, seperti orang yang tertidur. Namun ada sesuatu yang membuat Rangga langsung merinding. Kakinya, telapak kaki Bu Samina, kotor, dipenuhi tanah basah. Tanah yang sama seperti yang dilihat Rangga di rumahnya. Seperti yang menempel di tubuh sosok itu semalam. Nafas Rangga langsung tercekat. Pikirannya berputar. Suara itu kembali terngiang di kepalanya. "Utangmu belum lunas." Tubuh Rangga mulai gemetar. Matanya tidak bisa lepas dari tanah yang menempel di kaki Bu Samina. Dan untuk pertama kalinya, Rangga mulai mengerti apa yang sedang menagih dan apa yang mulai dibayar. Sejak kematian Bu Samina, sesuatu di dalam diri Rangga benar-benar berubah. Bukan lagi sekadar takut, tapi rasa bersalah yang perlahan menggerogoti pikirannya. Wajah wanita tua itu terus muncul di ingatannya. Cara ia tersenyum, cara ia pernah menyodorkan sepiring nasi hangat saat Rangga tidak punya apa-apa. Dan sekarang, wanita itu mati dengan tanah basah di kakinya, sama seperti yang datang ke rumah Rangga. Sejak saat itu, Rangga mulai mengerti. Yang menagih bukan uang, yang diminta bukan balasan biasa, tapi nyawa, dan bukan nyawanya sendiri, setidaknya belum. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah selesai. Rangga berhenti menggunakan uang dari peti itu. Ia bahkan mengikat semua sisa uangnya dengan kain dan menyimpannya di sudut rumah, tidak berani menyentuhnya lagi. Namun anehnya, setiap kali ia mencoba menjauh, rasa gelisah justru semakin kuat. Kepalanya sering terasa berat, dadanya sesak. Dan dalam pikirannya selalu ada dorongan yang sama. Pakai, ambil lagi. Rangga menutup telinganya seolah suara itu benar-benar datang dari luar. "Tidak, cukup," bisiknya lirih. Suatu sore dengan tekad yang tersisa, Rangga memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia mengambil bungkusan uang itu, menggenggamnya erat, lalu berjalan menuju hutan. Langkahnya cepat, napasnya tidak teratur. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun udara sore itu tidak terlalu panas. "Aku kembalikan, semuanya selesai," gumamnya berulang-ulang. Hutan itu terasa berbeda, lebih gelap, lebih sunyi. Bahkan suara langkah Rangga sendiri terdengar terlalu keras di telinganya. Ia sampai di tempat di mana peti itu dulu berada. Di bawah pohon besar dengan akar menjalar. Rangga langsung berhenti, tubuhnya kaku, peti itu tidak ada. Yang tersisa hanya tanah yang tampak seperti baru saja digali. Lubang besar menganga di sana, gelap dan dalam. Dari dalam lubang itu keluar bau yang sangat menyengat. Bukan sekadar tanah basah, tapi bau busuk. Seperti sesuatu yang sudah lama membusuk di dalam tanah. Rangga menutup hidungnya, wajahnya pucat. Tidak mungkin," bisiknya panik. Ia mendekat perlahan, menatap ke dalam lubang itu. Gelap, terlalu gelap. Seolah tidak ada dasar. Tiba-tiba angin berhembus pelan dari dalam lubang itu.
dingin, dan di dalam hembusan itu, Rangga merasa seperti mendengar suara, bisikan, tidak jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Rangga mundur cepat, nafasnya memburu. "Ini salah, semua ini salah," katanya dengan suara gemetar. Ia menjatuhkan bungkusan uang itu ke tanah, lalu berbalik dan berlari keluar dari hutan tanpa menoleh lagi. Malam itu, Rangga duduk di dalam rumahnya dengan tubuh gemetar. Pintu sudah dikunci rapat. Jendela ditutup semua. Namun perasaan tidak aman itu tetap ada, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Mengembalikan tidak bisa. Menyimpan pun tidak tenang. Dan yang paling menakutkan, ia tahu semuanya belum selesai. Malam semakin larut. Lampu di dalam rumah mulai redup. Rangga duduk di tepi ranjang menatap kosong ke lantai. Sunyi, terlalu sunyi. Lalu, tok, 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 suara itu terdengar lagi. Namun kali ini bukan dari pintu, bukan dari jendela. Rangga mengangkat kepala perlahan, matanya membesar. Suara itu berasal dari dalam kamar, tepatnya dari bawah tempat tidur. Tok, 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 pelan, berirama, seperti ada yang mengetuk dari dalam tanah tepat di bawahnya. Nafas Rangga langsung tertahan, tubuhnya membeku. Tidak, tidak mungkin. Bisiknya hampir tanpa suara. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Rangga perlahan menurunkan kakinya dari ranjang. Tangannya gemetar, nafasnya tidak teratur. Ia tahu seharusnya ia tidak melihat, tapi sesuatu di dalam dirinya memaksa. Perlahan, sangat perlahan, Rangga menunduk, dan saat matanya mengarah ke bawah ranjang, napasnya langsung hilang. Dari kegelapan di bawah sana muncul sepasang tangan. Tangan itu penuh tanah, kulitnya pucat, hampir keabu-abuan, kukunya panjang dan kotor, dipenuhi lumpur. Tangan itu bergerak, perlahan, merayap keluar, menyentuh lantai, lalu merangkak ke arah kaki Rangga. Rangga tidak bisa bergerak, tubuhnya seperti kehilangan kendali. Tangannya gemetar hebat. Tangan itu semakin dekat, jari-jarinya terbuka seperti ingin meraih. Satu sentuhan saja. Rangga langsung tersentak sadar. Ia berteriak keras, melompat dari ranjang lalu berlari keluar kamar tanpa menoleh lagi. Pintu rumah dibuka dengan kasar. Rangga keluar ke halaman dengan napas terengah-engah, jantungnya seperti mau pecah. Namun saat kakinya menyentuh tanah halaman, ia berhenti. Tubuhnya membeku, matanya menatap ke depan. Di sekeliling rumahnya berdiri sosok-sosok. Banyak, tidak hanya satu, tidak hanya dua, puluhan, semua berdiri diam. Mengelilingi rumahnya dari segala arah. Tubuh mereka tinggi dan kurus, kulit mereka tertutup tanah basah. Beberapa terlihat seperti membusuk dengan bagian tubuh yang tampak tidak utuh. Namun yang paling mengerikan, semua menatap ke arah Rangga. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap. Rangga mundur perlahan, napasnya semakin tidak teratur. Apa? Apa kalian mau?" Suaranya gemetar, tidak ada jawaban, hanya keheningan. Dan bau tanah basah yang sangat pekat hampir membuatnya mual. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melangkah maju. Langkahnya berat. Tanah dari tubuhnya jatuh setiap kali ia bergerak. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depan Rangga. Wajahnya masih gelap, tidak jelas. Tapi Rangga bisa merasakan tatapannya. Dan kemudian, sosok itu membuka mulutnya. Suaranya serak, dalam, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Masih kurang? Jantung Rangga seolah berhenti berdetak. Rangga sudah tidak sanggup lagi menghadapi semua itu sendirian. Setelah melihat sosok-sosok penuh tanah mengelilingi rumahnya dan mendengar kata masih kurang, tubuhnya seperti kehilangan seluruh kekuatan. Kakinya gemetar, napasnya terengah, dan pikirannya dipenuhi satu hal, ini tidak akan berhenti. Tanpa berpikir panjang, Rangga berbalik dan berlari. Ia tidak peduli malam sudah larut, tidak peduli jalanan gelap, yang ada di kepalanya hanya satu tujuan, rumah Karsa Wijaya. Langkahnya tersandung beberapa kali, napasnya hampir habis, tapi ia terus berlari. Saat akhirnya sampai di depan rumah kecil di ujung desa itu, Rangga langsung mengetuk pintu dengan keras. "Tok, tok, tok, kakek, tolong buka." Pintu terbuka pelan. Karsa Wijaya sudah berdiri di sana seperti biasa dengan wajah tenang yang justru terasa menakutkan dalam keadaan seperti itu. Rangga langsung masuk, hampir terjatuh di lantai. "Kakek, mereka datang banyak, semua di luar rumah," ucapnya terbata-bata.
Karsawijaya tidak terkejut. Ia hanya menatap Rangga dengan dalam, seolah semua yang terjadi sudah ia ketahui. "Duduk," katanya pelan. Rangga duduk dengan tubuh gemetar. Tangannya dingin, napasnya masih tidak teratur. "Aku tidak kuat lagi," ucapnya lirih. "Tolong, hentikan semua ini." Karsawijaya menghela napas panjang. "Pesugihan itu tidak bisa dihentikan," katanya pelan, tapi jelas. Rangga langsung mengangkat kepala. "Tidak bisa, tidak mungkin, pasti ada cara." "Ada," jawab kakek itu. "Tapi bukan cara yang kau harapkan." Rangga menatapnya dengan penuh harap dan takut sekaligus. "Kecuali kamu mengganti semuanya." Rangga mengernyit. "Mengganti apa maksudnya?" Karsawijaya tidak langsung menjawab. Ia menatap Rangga dalam-dalam seolah menimbang sesuatu. Semua nyawa yang sudah diambil harus diganti satu nyawa yang setara. Suasana langsung hening. Rangga merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia menelan ludah. Satu nyawa? Siapa? Karsawijaya terdiam cukup lama. Lalu perlahan ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Rangga. "Kamu." Dunia seolah berhenti. Rangga hanya bisa menatap kosong. Tubuhnya gemetar. "Aku?" Suaranya hampir tidak terdengar. Karsawijaya mengangguk pelan. "Itu harga yang sebenarnya. Semua yang kau ambil harus dibayar, dan tidak ada yang lebih setara selain dirimu sendiri." Rangga menunduk, nafasnya terasa berat, pikirannya kosong. "Tapi kalau Rangga mati," ucapnya pelan, "semua ini selesai?" Karsawijaya tersenyum tipis. Senyum yang tidak memberikan ketenangan. "Belum tentu." Jawaban itu membuat dada Rangga semakin sesak. Namun kali ini, ia tidak punya pilihan lain. Malam itu Rangga pulang ke rumahnya. Langkahnya pelan, tidak terburu-buru seperti sebelumnya, seolah ia sudah menerima sesuatu yang tidak bisa dihindari. Rumah itu terlihat sama seperti biasanya. Sepi, diam. Tapi sekarang terasa jauh lebih asing. Rangga masuk, menutup pintu, lalu duduk di tengah ruangan. Tidak ada lagi usaha untuk lari. Tidak ada lagi usaha untuk bersembunyi. Ia hanya menunggu. Waktu berjalan lambat, detik demi detik terasa panjang. Sampai akhirnya, tok, 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 suara itu datang lagi. Sama seperti sebelumnya, pelan, tapi pasti. Rangga mengangkat kepala. Matanya kosong, tapi dalam. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan menuju pintu. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin. Namun kali ini ia tidak ragu, pintu dibuka. Dan di sana, sosok itu sudah menunggu. Lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya masih dipenuhi tanah. Bau busuknya semakin pekat. Tapi kali ini, wajahnya tidak lagi tertutup bayangan. Rangga membeku. Wajah itu sama persis, seperti melihat dirinya sendiri di cermin. Setiap garis wajah, setiap detail. Tidak ada yang berbeda. Rangga mundur satu langkah. "Siapa kamu?" Suaranya bergetar, sosok itu tersenyum, senyum yang terasa dingin dan asing. "Aku," katanya pelan, "kamu." Rangga menggeleng cepat. "Tidak, tidak mungkin." Sosok itu melangkah masuk pelan tanpa suara. "Aku, kamu yang pertama kali membuka peti itu." Kata-kata itu membuat kepala Rangga berdenyut. Tiba-tiba sesuatu muncul di pikirannya. Bukan ingatan biasa, tapi potongan-potongan gambar yang terasa asing, tapi nyata, hutan, peti, dan seseorang yang berdiri di depannya, membuka peti itu. Wajahnya wajah Rangga. Tapi bukan Rangga yang sekarang. Lebih kusam, lebih dingin, seolah sudah lama mati. Rangga memegang kepalanya. "Apa ini?" bisiknya panik. Sosok itu mendekat. "Sangat dekat. Kau pikir kau yang pertama?" bisiknya pelan. Rangga menatapnya dengan mata membesar. "Tidak," lanjut sosok itu. "Banyak sebelum kamu, dan semuanya berakhir sama." Nafas Rangga memburu. "Lalu aku ini siapa?" tanyanya lirih. Sosok itu tersenyum lagi. "Kau hanya bagian dari siklus. Dunia terasa berputar, semua terasa tidak nyata." Sekarang suara sosok itu semakin dalam, "Giliranmu." Rangga ingin mundur, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Dingin mulai merayap dari ujung kaki. Naik perlahan, ke lutut, ke dada, ke leher. "Tidak," bisiknya lemah. Sosok itu semakin dekat. Dan berbisik tepat di telinganya, "Sekarang kamu yang menjaga." Penglihatan Rangga mulai gelap. Suara di sekitarnya menghilang. Tubuhnya terasa ringan, lalu kosong. Dan semuanya berhenti. Keesokan harinya, warga kampung mulai merasa ada yang aneh. Rumah Rangga terbuka, tapi tidak ada orang di dalam. Barang-barangnya masih ada, uangnya masih tersimpan. Namun Rangga hilang. Tidak ada jejak, tidak ada tanda, seolah ia tidak pernah ada.
Orang-orang hanya bisa saling bertanya tanpa jawaban. Namun jauh di dalam hutan di pohon tua yang sama, tanah itu kembali terbuka. Dan di sana sebuah peti muncul lagi. Hitam, kusam, diam, menunggu. Dan entah sejak kapan di dekat peti itu berdiri sesosok bayangan. Tinggi, kurus, diam, menatap siapapun yang berani mendekat.